Jujur saya juga sudah mengalami beberapa kali mendirikan organisasi, mulai dari profit organization, religious organization, social organization. Itu saya sudah pengalaman untuk mendirikan itu. Cuman jujur aja, selama saya mendirikan itu, yang paling mudah itu menjalankan profit organization dan juga religious organization. Karena gampang untuk mengatasi orang. So bicara profit, orang tuh banyak. Mau saya diajak juga banyak ikut. Ya. Religious organization itu juga gampang, karena ngajak untuk ke akhirat. Kita bikin apa aja tuh orang berebutan untuk berangkat. Ya agak susah kan social organization, apalagi bicara dengan atau anggota ibu-ibu. Contohnya, saya bikin KWT ya, kelompok wanita tani. 30 orang, belum ada setahun, udah setengahnya yang belum keluar. Permasalahannya sederhana, cuma karena ada yang cerimis satu, keluar semua. Saya agak sedikit sulit untuk memotivasi sosial organisasi seperti ini, apalagi ibu-ibu kan susah deh. Nah kira-kira itu triknya seperti apa sih untuk memotivasi orang ya, apalagi social organization ya. Kalau religius sama profit itu gampang pengalaman saya. Tapi social organization itu dengan motivasi yang berbeda-beda, dengan apalagi ibu itu agak susah. Saya 3 kali mendirikan organisasi social organization itu, yang salah satu yang susah ini adalah yang KWT ibu-ibu ini. Makanya kira tuh gimana sih triknya gitu atau tipsnya ya, untuk memotivasi orang. Harusnya diganti jadi KLP. Organisasi sosial. Yang pertama visi misinya dulu Mas. Konsisten aja kita dengan visi misi yang pertama. Kalau visi misi kita, nih, lo mau jadi anggota, gue punya visi misi ini seperti ini. Kalau kita sudah punya visi misi sama, lancar. Kedua, peraturan. Yang tadi saya bilang bahwa peraturan ini mengikat kepada semua, baik pengurus maupun anggota. Apalagi tadi Mas Ferdi bilang ibu-ibu, emang nih ibu-ibu nih banyak nih ibu-ibu, disalahin aja Mas. Ibu-ibu emang begitu, termasuk saya. Kadang-kadang kalau usul keinginannya nggak tersalurkan, padahal kan yang suka nyalurin bapak-bapak. Ibu-ibu ini kalau keinginannya nggak terakomodir, pasti jengkel. Terus nyolek deh sebelah kanannya, temennya ngajak. Itu tuh begini. Tapi kalau kita punya peraturan yang mengikat, insya Allah. Buat peraturan yang tidak mengurangi rasa tidak hormat pada orang tersebut. Infokan bahwa peraturan ini mengikat kepada kita semua. Jadi kalau itu berbayar nggak sih Mas? Enggak. Sosial ya? Sosial. Emang kalau yang nggak bayar begitu Mas, enakan yang bayar. Kalau ya, coba deh perhatiin. Kalau yang gratis pasti mengundang. Tapi kalau berbayar punya tanggung jawab. Itu sih kenapa koperasi itu kalau dikelola oleh baik, manajemen yang baik akan berhasil. Karena itu tadi ada iuran pokok, iuran wajib yang menjadi tanggung jawab. Tapi kalau organisasi sosial seperti itu Mas, peraturan. Jadi selain visi misi, peraturan. Ketiga, ketegasan. Ketegasan pemimpin tadi. Jadi jangan dianggap kalau pemimpin tegas itu dianggap otoriter, atau kalau pemimpin itu negor dianggap tidak suka. Tetapi infokan yang harmonis seperti ini loh, ini ada visi misinya loh, ini ada peraturan loh yang kita dulu sama-sama bentuk, kita tahu begini. Nah begitu pula di organisasi sosial lainnya. Memang hal itu yang menjadi yang kerok udah pasti lah Mas, karena tadi tidak berbayar. Dan teman saya Bimbo, Angkatan 89 juga, terima kasih. Begini Pak Keti, Pak Keti. Bukan cuma gue doang yang dipanggil Om. Begini Kak Keti, saya terinspirasi banget sama Kak Keti tadi yang dibicarakan.
yaitu Kak Kety menjalankan sebagai wanita karir ya. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu juga dengan saya. Ya. Saya adalah single parents, ya, pekerja keras juga. Ya, makanya saya kadang-kadang kalau ikut kegiatan tuh kadang-kadang absen ya karena tidak sempat guru di badan ya. Orang lain. Jadi saya juga mau belajar ya berorganisasi karena kan ada sebuah kata-kata ya sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat manusia. Nah itulah itu. Jadi tujuan saya di situ. Kemudian bagaimana caranya untuk membagi waktu ya. Sedangkan saya bekerja dari subuh berangkat jam 5, kemudian pulang sampai rumah kadang-kadang maghrib. Kemudian hari Senin sampai Jumat seperti itu. Sabtu Minggu saya produksi. Saya kan di grup kuliner ya. Jadi saya mengisi kue kering untuk di koperasi tempat kerja saya. Sedangkan kegiatan kalau di kuliner waktu itu saya sempatkan karena memang kegiatannya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi itu saya kejar target. Kalau di hari Sabtu saya bungkusnya saya kejar. Kemudian hari Minggu biar bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya. Nah begitu juga kiat-kiat khusus saya minta dengan Kak Kety bagaimana cara membagi waktu untuk posisi saya seperti ini dan saya juga bisa ikut berorganisasi. Terima kasih. Kak Kety, kami punya perkumpulan namanya TTM. Teman tapi mesra. Bukan. Oh, bukan. Teman-teman matematika. Oh. Isinya Pak Pujo, saya Bu Yendidar, Bu Ringo. Jadi dari situ nama Kak Kety itu sudah disebut. Jadi waktu itu gini, Sulis, ada alumni namanya Kety. Dia kemari mau minta nomor telepon beberapa teman-teman alumni waktu itu karena kami habis mengadakan reuni akbar ya Kak Kety ya. Saya bilang, iya Pak Pujo, nanti saya cari. Dapatlah. Terus mungkin sudah diberikan Kak Kety atau belum saya tidak tahu ya Kak Kety ya. Selanjutnya itu menjadi urusan Pak Pujo dengan Kak Kety. Ya. Kak Kety, saya adalah salah satu ASN sama seperti Kak Kety. Mungkin di sini saya cuma mau beberapa saran kali ya. Apakah dengan situasi kita yang seperti ini menjadi ASN menjadi pilihan terbaik untuk menjadi pengurus di tempat ini? Apakah ini tidak salah satu bentuk perselingkuhan gitu ya Kak Kety? Jangan ada dusta di antara kita. Betul Kak Kety. Karena kan jawaban Kak Kety ini akan pengaruhi keanggotaan kepengurusan saya di hadapan Bang Radit ya Bang Radit. Bang Radit masih bisa mendilet sama saya sampai besok kan karena baru besok diberikan SK-nya ya, gitu ya Bang Radit. Kemudian gini Kak Kety, saya sudah menikah alhamdulillah 17 tahun. Belum ada rencana yang kedua sih Kak. Walaupun kami masih berdua terus, belum ada rencana ya Kak. Suatu ketika, suatu masa saya pernah merasa tidak enak kepada suami saya kalau terlalu sibuk di luar dia. ini yang menjadi dosa saya gitu ya. Kemudian gini Kak Kety, ketika saya sudah pindah ke Depok, jam terbang kok saya merasa lebih banyak ya. Karena sebenarnya perjalanan pulang pergi sih Kak Kety ya. Saya harus berangkat sama dengan kakak nih, Kak siapa Kak? Berangkat jam 5, kemudian kalau langsung pulang saya bisa sampai jam 4, setengah 5, kalau tidak langsung pulang di jalanan lebih panjang lagi sampai jam 5 gitu, sampai maghrib bahkan. Kemudian alhamdulillah karena Bang Radit, Kak Kety, walaupun dalam situasi seperti itu kan saya masih menjadi salah satu pengurus alumni 57 angkatan 92. Sebenarnya sama mungkin ya, ini bukan organisasi yang menghasilkan uang, tapi justru mengeluarkan uang gitu kalau mau jujur ya. Karena kan jadi tidak enak ya Kak Kety, begitu kumpul kita ASN gak mau ngeluarin duit keterlaluan. Dilema mari saya tuh Kak Kety. Karena ada gaji ke-13. Nah kan, kalau yang ada balik nggak cuma 13, teman ada 14. Oh, 14. Iya. Aduh, 20 aja ada. Kemudian gini Kak Kety, dalam perjalanannya saya tuh kok jadi tidak terbuka terhadap diri saya sendiri, mau melangkah takut gitu. Salah satunya adalah jenjang karir saya. Akhir tahun kemarin 2021 saya dipaksa tanda kutip untuk ikut program guru penggerak.
saya kan sudah wakil nih Kak ya, dengan terpaksa juga karena mau nggak mau gitu, karena sudah terpilih gitu ya. Akhirnya saya jalani semua. Saya berharap kemarin kepala sekolah saya tidak menerima tidak memaksa saya untuk ikut guru penggerak, karena saya kebetulan mengurusi kurikulum, agak sibuk juga gitu ya. Alhamdulillah si Tuhan kasih saya badan yang kuat, jadi saya adalah salah satu guru yang dirindukan anak-anak untuk sakit. Jadi saya rajin masuk gitu Kak Keti. Kemudian saya lulus Kak Keti, menjadi guru penggerak. Belajarnya sampai November tahun ini, iya. Tambahlah kesibukan saya. Jadi saya tuh kalau Kamilko ngubungin saya merasa berdosa gitu. Pasti jawaban saya Kamilko, saya mudah-mudahan bisa, karena saya takut jadwal lokakarya gitu dan seterusnya lah. Kak Keti, pertanyaan saya bagaimana ya Kak Keti menyikapi keadaan saya yang hampir sama dengan Kak Keti gitu. Ini karena juga ada, saya dulu pernah laporan, saya dulu bendahara tahun 2017. Badan pemeriksa keuangan saya saat itu adalah Pak Hari. Jadi periksa keuangan saya oleh Pak Hari. Jadi diajarin saya, ini gimana sih? Nah, ini gimana terjadi karena di laporan saya ada dana jagir. Saya mau ngomong apa, orang jagir dari bank kok, ya kan? Yang pasti ada terus, pasti tidak balance laporan saya gitu. Tuh dengerin tuh Bang Hari, dengerin. Bang Tapi Hari kita baik-baik saja ya Pak Hari ya. nggak Tapi percaya. kita baik-baik aja kok. Tadi juga masih, gimana kabar Sulis, siapa yang bikin laporan gitu. Kan masih juga. Masih bercambung. Ya gitu, Kak Keti, ini sebenarnya Bang Radit juga saya ingin jujur, saya tidak mau ada dusta di antara kita. Kalau memang saya tidak pantas itu, dan sepertinya saya takutnya menjadi jarum di dalam organisasi ini. Ya, saya tidak berkeberatan kalaupun besok saya tidak mendapatkan SK gitu ya Bang Arya. Tapi kalaupun iya, saya ternyata mendapat teman yang baik. Bang Ferry ini belum kenal saya, tapi semalam mencoba menghubungi saya. Tapi gagal Bang Ferry ya, karena saya nggak bisa dihubungi. Depan saya suami saya. Jadi habis hubungin gue, hubungin Sulis. Kalau habis ini Tadi sekilas sudah saya sampaikan, saya menjadi pegawai negeri tahun 84 dengan masih kinyis-kinyis, godaannya banyak gitu. Tadi kan saya bilang ya, terus dengan gaji dan honor saya pokja-pokja itu, godaannya banyak, tapi ada konsekuensi yang harus saya bayar. Konsekuensinya apa? Nah, saya boleh dibilang saat itu, ketika mungkin waktu saya di biro umum nggak terlalu banyak, tetapi saya ibaratnya tukang bersihin WC lah. Kepala rumah tangga itu dari mulai yang kotor-kotor sampai menteri yang bersih-bersih itu diurusin. Jadi sampai dinasnya menteri mau kemana, perjalanan dinas, uangnya, itu semua dari tempat saya. Sementara saya harus menyelesaikan kuliah. Saya punya anak bayi 1 tahun. Dan itu anak saya yang pertama. Enggak begitu bermasalah karena rumah saya masih dekat, masih di Menteng Atas. Problem datang ketika anak saya yang kedua lahir. Karena jaraknya bedanya jauh. Saya saat itu perjalanan dari Cijantung ke Merdeka Barat ya, kantor saya. Saat itu belum sampai 1 jam. Berjalannya waktu ketika anak saya TK, yang seharusnya banyak saya harus bimbing, tiba-tiba tadi saya sampaikan, saya harus menyelesaikan kuliah yang anak pertama. Saya harus menyelesaikan diklat pimpinan yang 4 bulan, bayangkan Mbak, 4 bulan saya harus ninggalin anak, terus saya harus sehari-hari. Jadi kalau zaman dulu waktu saya diklat pimpinan tuh belum ada on off kampus Mbak Sulis. Kalau sekarang udah ada on off kampus. Jadi kalau on off kampus itu enaknya banyakan
off campus, tetapi kita bekerja secara biasa, apa yang kita kerjakan dijadikan eviden ketika kita nanti paparan. Jadi kalau habis off campus, masuk kita langsung presentasi, berikut evidennya. Nah itu suatu tantangan buat saya. Bayangkan Mbak, anak saya belum ada 5 tahun. Kalau nggak salah anak saya TKA tuh baru 3,5 tahun atau 4 tahun. Saya diklat 4 bulan, saya pulang hari Sabtu atau Jumat malam kalau memang tidak ada kuliah malam. Saya harus balik lagi, begitu sampai 4 bulan. Itu tantangan banget. Tadi makanya saya singgung Mbak. Jadi saya sekarang ini kayak balas dendam ketika anak saya rumahnya dekat saya. Jadi akhirnya ke cucu saya. Jadi saya ada sesuatu yang hilang dari diri saya, merasa bersalah iya. Apalagi Mbak Sulis pasti ke suami, kok lu makin, apalagi maaf ya Mbak Sulis, kalau Mbak Sulis kan pulang sekolah rutin jam 4 ya sabar. Bayangkan Mbak Sulis, saya jam 9, jam 10 hal biasa Mbak. Waktu saya di rumah tangga. Zamannya Pak Jerowaci, Mbak Ito, saya tidak akan pulang kalau beliau belum oeng-oeng lampunya pulang. Jadi saya akan menunggu sampai menteri pulang waktu saya di Biro Umum. Dan itu berjalan sampai anak saya tahu-tahu SD kelas 3. Tahu-tahu SD kelas 3 anak saya ngelempar buku PR. Anak saya perempuan loh Mbak. Ngelempar buku PR yang dikumpulin sama gurunya. Setelah selesai dinilai, bukunya dikasih ketua kelas. Anak saya saat itu ketua kelas. Nah, rebutan kan anak-anak. Rebutan, tumpah bukunya. Berantakan lah, karena anak saya lagi megang mau dibagiin, rebutan, tumpah. Apa yang terjadi Mas Sulis? Anak saya nggak mau lo ngambil, segitu kakunya lo anak saya. Dia nggak mau diri ambil. Itu anak laki yang gitu, ambil nggak? Kalau nggak diambil, gua lapor. Dia nggak mau, jadi kalau enggak bukunya gua injek sekalian gitu. Anak saya lo perempuan dan dia penari Bali. Dia waktu ada itu PBB dari ASEAN, dia nari sambutan. Dia udah advance sih tari Balinya tuh. Saya setiap hari Selasa sama Sabtu ke Taman Mini saya sempatkan. Jadi saya kalau hari Sabtu, jadi saya juga mengelola gedung. Bayangkan Mbak Sulis, Mbak Ito, saya mengelola gedung balai pertemuan yang ada di Kemenpan Rekrut saat itu. Jadi efektif Sabtu Minggu kalau gedung itu terpakai, saya harus masuk. Karena saya harus ngecek kepada Waspan. Bayangkan saya membawahi 152 pegawai waktu jadi urusan dalam. Ada satpam, ada dokter, ada resepsionis, ada cleaning service. Cleaning service sebagian, nggak semuanya. 152 Mbak. Dan kalau Sabtu Minggu presiden, cara saya mengobati kesalahan saya dengan cara suami saya, anak saya ajak ke kantor Mbak. Jadi saya dudukin di ruangan saya bawa bekal dari rumah gitu, atau kan kantor betul deket ke Sarinah kan. Saya bawa pesenin makanan, anak saya taruhin laptop, udah anteng kan. Tapi kan suami saya bete. Tadi kata Mbak Sulis, ngapain sih gitu kan pasti ya Mbak ya. Nah caranya saya itu kalau Sabtu Minggu masuk pasti saya ya pintar-pintarnya lah saya bilang gini, Pak di Monas ada ini loh, di Monas ada itu lah. Akhirnya suami saya suka ngajak anak saya, yuk ke Monas gitu. Umpamanya udah bosan tuh sama Monas, di museum ada itu. Gue tuh kan Merdeka Barat lokasinya memang dekat dengan itu kan. Jadi saya selalu
mengalihkan kebeteannya itu dengan cara itu kalau ikut ke kantor. Nah, ada sesuatu yang hilang ketika undangan, Mbak, undangan kawinan. Saya bisa-bisa nggak datang, kan? Terus kita kan pekewoh sama suami. Saya sih saat itu pernah ketika anak saya yang kecil umur 2 tahun, dia protes, katanya kalau dia makan disuapin sama bibi, temennya makan disuapin sama mamahnya. Bayangkan, saya tuh digituin sama anak saya. Emang anak saya yang nomor 2 tuh tegas banget anaknya. Saya digituin. Akhirnya saya cuma ajak diskusi, Mbak. Anak saya saat itu kelas kalau nggak salah habis, saya kan langsung dipanggil di itu pas ngambil rapot dikasih tahu sama wali kelas kenapa si Dinda, namanya Dinda, berantakin dia ngambil hukuman bikin sanksi hukuman ke temennya di alam, tapi nggak sama gurunya. Disangkanya diajarin sama saya, karena saya perempuan karir pasti lebih tegas, lebih wonder, karena pasti saya kebetulan saya dapat tugasnya yang lebih berat, kan kerjaan saya rumah tangga kerjaan laki-laki sebenarnya. Bayangkan, Mbak, saya jam 7 pagi 24 lantai kantor saya tuh harus ngecek. Bahkan saya tahu di mana limbah, di mana itu saya harus tahu. Bahkan saya kalau ada pegawai yang tidur di kantor tanpa satpam infoin ke saya tahu. Dia naruh loker arsip, dibuat loker pakaian. Tantangannya berat, Mbak. Dan saya berangkat pagi jam 7 saya udah di kantor, jam 9, jam 10 saya baru sampai rumah. Saya lakukan, saya selalu bicara sama suami saya, Mbak Sulis, Pak, pekerjaan saya seperti ini. Seandainya nggak setuju, saya akan mengajukan diri. Saya akan bikin surat pengunduran dari jabatan saya, bukan dari pegawai negeri, saya bilang gitu. Dari jabatan saya. Yang biar saya datang boleh longgar, pulang tepat waktu. Saya gituin, tapi kebetulan suami saya juga selain PNS, suami saya di wali kota. Dan suami saya di Pemda juga ada usaha, jadi sebenarnya kalau mau egois, kami sama-sama orang tua yang egois gitu ya. Jadi anak mau nggak mau sama orang lain gitu. Tapi kebetulan orang tua saya deket rumahnya, jadi ikut bantu ngawasin. Sebenarnya yang utama adalah pengertian, Mbak. Mbak Sulis harus memberi pengertian, Mbak Ito harus memberikan pengertian kepada anak bahwa tugas ibumu seperti ini. Kalau memang sekiranya nggak diperbolehkan, ya ada konsekuensi yang harus saya ambil gitu.